Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, sehat walafiat, alhamdulillah. Bagaimana anak-anakku, kabar kalian pada pagi hari ini? Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, tentunya ada hal-hal yang perlu Bapak ingatkan dan Bapak tegaskan, karena kita masih dalam pembelajaran jarak jauh. Yang pertama, kalian harus tetap belajar di dalam rumah. Kemudian jangan lupa untuk senantiasa membantu kedua orang tua menunaikan sholat 5 waktu dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika kalian ingin beraktivitas di luar rumah, harus senantiasa menggunakan masker dan juga cuci tangan sebelum dan setelah beraktivitas. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita, mari kita berdoa, kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mohon semoga pembelajaran kita pada pagi hari ini diberikan keberkahan, kebermanfaatan dalam kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Ala hazihin ya wa ala niyatin shalihah wa li anfusina wa li hazatina wa li ridai ta'ala fid dunya wal akhirah wa ila hadratin nabiy al mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sayyulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anakku, kita mulai pembelajaran kita dengan menyaksikan video Bapak berikut ini. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baiklah anak-anakku, pada pembelajaran pertama di pertemuan kedua kali ini, kita masih membahas tentang kisah teladan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada minggu yang lalu, kalian telah menyaksikan dan mempelajari tentang video kisah dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari semenjak beliau belum lahir, kemudian beliau lahir, di masa anak-anak, dan di masa remajanya. Nah, tentunya banyak sekali hal yang dapat kita pelajari dan kita teladani dari sifat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Nah, pada kesempatan kali ini kita masih membahas tentang sifat kasih sayang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dapat kalian pelajari pada buku paket kalian pada halaman 2 ya, pada halaman 2. Oke. Kita dapat meneladani sifat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya dengan mengamati cerita pada gambar berikut ini. Nah, kira-kira kalau kalian melihat gambar berikut ini, ada nggak yang dapat kalian simpulkan atau kalian pelajari? Ada? Ya, Bapak bantu ya. Jadi pada gambar ini kita bisa melihat ada sekelompok anak yang sedang bermain, di mana di satu sisi ada teman-teman yang sedang asik bermain lompat tali. Kemudian di sisi yang lain terlihat ada seorang anak yang menangis dengan rambut yang sepertinya telah terjatuh atau habis terjatuh mungkin ketika bermain. Nah, kemudian ada sahabatnya yang dengan baik hati menghampiri sahabat tersebut untuk menghiburnya agar tidak menangis dan juga memberikan semangat untuk bermain kembali. Ya, itulah salah satu sifat yang dapat kita teladani dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki sifat yang sangat terpuji karena beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala
sebagai penyempurna akhlak manusia, ya. Jadi mudah-mudahan ketika kalian bermain dan ketika ada teman yang menangis karena terjatuh atau apapun, sebaiknya kalian hampiri, kalian hibur, dan kalian berikan semangat ya agar tidak menangis. Ya, bisa nggak sih kita mewujudkan rasa kasih sayang kita kepada Nabi Muhammad SAW? Tentu saja bisa. Ya, bagaimana caranya? Dengan bersolawat. Ya, sebelum kita lanjutkan, bagaimana kalau kita bersalawat dulu dengan menyaksikan tayangan video berikut ini? Ya, alhamdulillah. Bagaimana? Senang bersalawat? Ya, mudah-mudahan salawat tadi bisa kalian hafal dan kalian baca di setiap kesempatan kalian. Karena ketika kita bersalawat, insya Allah Allah akan memberikan syafaat bagi kita di yaumul akhir nanti. Amin, amin, ya rabbal alamin. Kita lanjutkan pembelajaran kita. Di bab yang kedua ini, masih dalam pertemuan pertama, kita akan mempelajari tentang kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi di dalam Asmaul Husna atau yang berarti nama-nama Allah yang terbaik yang berjumlah 99, salah satunya Allah memiliki nama yaitu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Di mana Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini bisa kita temukan dalam kalimat basmalah, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, ya. Yang setiap kali kita membaca Al-Quran, kita pasti membacanya. Sifat Ar-Rahman atau nama Ar-Rahman itu berarti Allah Maha Pengasih. Apa sih maksudnya? Jadi Allah Maha Pengasih bagi seluruh makhluk ciptaannya, ya. Jadi kepada seluruh makhluk ciptaannya Allah memiliki nama atau sifat Allah Maha Pengasih. Baik kepada muslim yang taat, kepada orang yang tidak taat, kepada hewan, kepada tumbuhan, kepada alam semesta, Allah memiliki sifat Maha
Pengasih. Kalau kita lihat, setiap manusia pasti memiliki dua mata, memiliki dua tangan, memiliki dua kaki, dan satu mulut. Nah, hal tersebut diberikan rata kepada seluruh manusia, baik dia yang taat maupun yang tidak taat. Nah, itulah bukti Allah Maha Pengasih dengan nama Ar-Rahman. Nah, apa yang dapat kita teladani dari sifat atau nama Ar-Rahman Allah? Artinya kita bisa memiliki sifat tersebut dengan menolong siapapun, orang ataupun sahabat yang terkena musibah dan tidak memandang baik agamanya, sukunya, ya. Pokoknya siapapun yang dalam keadaan kesulitan dan membutuhkan bantuan, itu harus kita tolong jika kita meneladani sifat Ar-Rahman, ya. Nah, yang kedua yaitu Ar-Rahim, yang artinya Allah Maha Penyayang. Nah, untuk Ar-Rahim ini Allah hanya memberikan kepada umat Islam saja. Apa sih artinya? Jadi ketika sifat Ar-Rahman diberikan Allah kepada seluruh makhluk ciptaannya, namun untuk sifat Ar-Rahim itu Allah hanya memberikan kepada orang-orang Islam atau orang-orang Muslim yang taat, ya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya kepada umat Muslim Allah memiliki sifat kasih sayang, memiliki rasa sayang dengan tidak selalu mengabulkan segala permohonan dari umatnya dengan cara mengganti atau menunda atau membalasnya nanti ketika di akhirat. Jadi ketika kita berdoa, kemudian doa kita rasa belum dikabulkan, itu Allah mengabulkannya bisa dengan mengganti dengan hal yang lebih baik, atau menunda permohonan kita, atau mengabulkan permohonan kita nanti ketika di akhirat, ya. Nah, hal yang dapat kita contoh dari sifat kasih sayang Allah itu dalam kehidupan, antara lain kita harus sayang kepada diri kita sendiri dengan cara makan makanan yang bergizi, jangan terlalu sering jajan, ya. Karena ketika kita makan makanan bergizi, berarti kita memasukkan makanan atau memasukkan sesuatu yang menyehatkan bagi tubuh kita. Dan ketika kita memasukkan sesuatu yang sehat atau yang bergizi dalam tubuh kita, maka berarti kita bersyukur kepada Allah karena kita merawat tubuh kita. Dan ingat, ketika kita bersyukur kepada nikmat yang diberikan oleh Allah, maka Allah akan memperpanjang atau memperbanyak nikmatnya. Ya, yang kedua, kasih sayang kita kepada teman. Jadi ketika ada teman yang sakit, ya, itu hendaknya kita jenguk dan kemudian kita doakan dan kita hibur agar apa? Agar teman kita ini bisa semangat untuk cepat sembuh. Nah, kemudian kita juga bisa memperlihatkan kasih sayang kita kepada alam sekitar kita, kepada hewan, kepada tumbuhan, kepada lingkungan. Dengan cara apa? Dengan cara tidak membuang sampah sembarangan, ya. Dengan menjaga kebersihan. Jika ada sampah yang kita lihat, itu hendaknya langsung kita ambil dan kita buang pada tempatnya, ya. Karena apa? Karena salah satu amalan yang dilihat sepele namun memiliki nilai yang luar biasa, salah satunya adalah ketika kita menemukan sesuatu, mau itu duri, mau itu batu, ataupun hal-hal yang bisa mengganggu orang lain di dalam perjalanan, kemudian kita singkirkan hal tersebut, maka kita akan mendapatkan pahala yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jadi, Bapak berharap dengan pembelajaran ini kalian bisa lebih menyayangi dan mengasihi kepada seluruh makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama kepada kedua orang tua, ya. Jadi ketika kita meneladani sifat keteladanan dari Rasulullah SAW, tentunya hal yang pertama harus
mendapatkan rasa kasih dan sayang kita, yang paling utama adalah kedua orang tua kita, ya. Jadi ketika orang tua kita membutuhkan bantuan kita harus sigap untuk menolong dan membantu kedua orang tua kita dengan berkata lemah lembut, tidak teriak-teriak, tidak marah-marah, dan intinya salah satu tanda-tanda hari kiamat tiba itu adalah banyak perempuan yang melahirkan majikannya sendiri. Maksudnya apa? Maksudnya banyak seorang ibu yang melahirkan majikannya. Yang ketika di rumah anak tersebut memerintah orang tuanya seperti pembantu. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita terhindar dari sifat-sifat tersebut dengan meneladani sifat kasih dan sayang baik Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim, yaitu dalam Asmaul Husna yang berjumlah 99 yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kesimpulannya, ketika kita mengasihi orang, itu kita nggak boleh pilih kasih. Siapapun dia yang membutuhkan bantuan kita, harus kita tolong dan kita bantu. Dan ketika kita memberikan rasa kasih sayang, itu rasa kasih sayang tersebut harus kita berikan juga secara adil. Baik kepada diri kita, kepada orang tua kita, kepada sahabat-sahabat kita, dan juga lingkungan sekitar kita. Ingat anak-anak, hidup itu seperti cermin. Jika kita tersenyum di depan cermin, maka yang di depan cermin pun akan tersenyum. Dan jika kita cemberut di depan cermin, maka yang di cermin pun akan cemberut. Begitu juga dalam kehidupan. Ketika kita melakukan kebaikan kepada orang lain dan kepada siapapun, maka kebaikan itu akan kembali kepada diri kita. Namun, jika kita berbuat jahat kepada orang lain, maka kejahatan itu juga akan kembali kepada kita, ya. Jadi mudah-mudahan kalian bisa menyimak, memahami ketika mempelajari pembelajaran ini, dan lebih utamanya mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, itu pembelajaran kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah kalian pelajari bisa kalian pahami dan juga kalian amalkan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Oh ya, setelah ini ada beberapa tugas yang harus kalian selesaikan. Kalian boleh pause video ini untuk melihat tugas tersebut dan menyalinnya ke dalam buku tulis. Kemudian kalian bisa langsung memberikan jawabannya. Nanti setelah selesai, apa yang telah kalian kerjakan, kalian foto dan dikirim ke WA Bapak, ya. Oh ya, minggu depan kita akan melaksanakan penilaian harian secara online. Nanti Bapak akan memberikan linknya kepada wali kelas, atau kalian bisa minta secara langsung kepada Bapak. Ingat ya, minggu depan. Oleh karena itu, pelajari video-video yang Bapak sudah berikan, baik yang minggu kemarin dan juga minggu yang sekarang. Oke, titip salam untuk kedua orang tua kalian. Semoga kita semua sehat walafiat. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.